Polemik minyak goreng di Indonesia seakan menjadi ironi. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia seolah dibuat tidak berdaya hingga tidak mampu melindungi rakyat dari tingginya harga minyak goreng. Pemirsa, kita akan bahas persoalan minyak goreng ini dalam Fenomena. Bisa dibilang langka sih. Sulit Kang, kadang-kadang kalau ada juga antrinya panjang banget kan. Seperti inilah antusiasme para ibu di Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat saat berburu minyak goreng. Mereka mendatangi pedagang minyak curah yang baru mendapat pasokan di pasar tradisional Banjarsari. Selain harus berdesakan dan menunggu lama, mereka juga rela membayar minyak curah lebih mahal demi mendapatkan bahan pokok yang kini langka. Ya bisa dibilang langka sih. Langka dalam arti mencarinya, keberadaannya nggak tahu di mana, susah gitu. Soalnya untuk jalur distributor resmi gitu, ada yang ngeluarin harga non subsidi, ada juga yang jalur subsidi. Lain lagi antrean ibu-ibu rumah tangga di depan pintu pagar kantor UPT PPD Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur. Mereka rela berdesakan agar bisa membeli minyak goreng seharga Rp12.500 per liter. Namun antrian minyak goreng murah dianggap tidak adil oleh warga. Pasalnya, keluarga pegawai dengan leluasa bisa masuk tanpa harus antre. Sementara warga umum harus berdesakan hingga berjam-jam. Di Jombang, Jawa Timur, warga terpaksa berburu minyak goreng hingga ke tingkat distributor. Salah satunya adalah distributor minyak goreng yang ada di Jalan Raya Panglima Sudirman ini. Hampir setiap hari warga ramai mengantri demi mendapatkan minyak goreng, meski pembelian dan jumlah antrian dibatasi oleh pihak distributor. Sementara itu, kelangkaan minyak goreng kali kedua di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat memaksa penjual gorengan mencarinya keluar kota. Sulit Kang, kadang-kadang kalau ada juga antrinya panjang banget kan. Terus mahal. Kalaupun ada yang murah itu jatahnya cuma satu kan. Betul. Itu dalam setiap harinya kan harus dagang, memerlukan minyak goreng. Itu cukup nggak satu liter minyak goreng? Enggak kan, kalau di sini enggak ada, paling saya terpaksa ke daerah Jawa Tengah kan, ke Bupati Muat. Sayangnya, kelangkaan minyak goreng justru dimanfaatkan para pelaku kriminal dengan mengedarkan minyak goreng palsu. Kakak beradik produsen kerupuk Siti Mutoharoh dan Asnawi, warga desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi korban dan kerugian mencapai 7 juta rupiah. Minyak yang mereka beli dari seseorang hanyalah air yang diberi pewarna kuning. Dari 21 jerigen minyak yang dibeli Siti, hanya satu yang asli, yaitu sampel yang diberikan di awal untuk meyakinkan korban. Ia tertarik membeli karena harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran. Polres Kudus, Jawa Tengah pun langsung turun tangan menyelidiki kasus minyak goreng palsu ini. 25 jerigen dan nota pembelian minyak goreng palsu dijadikan barang bukti. Sementara sampel minyak palsu akan dibawa ke laboratorium forensik Polda Jawa Tengah. Sebenarnya, kegelisahan para konsumen soal kelangkaan minyak goreng ini juga dirasakan oleh para pedagang minyak goreng di seluruh daerah. Di Jakarta, para pedagang mengeluhkan pembatasan minyak goreng dari supplier. Mereka hanya dijatah 2 dus atau 12 bungkus minyak goreng untuk 1 minggu. Susah ini. Nah, ibu sendiri pakai kupon atau bagaimana, Bu? Enggak pakai kupon. Enggak ada kupon-kupon. Jadi dibatasin dari sananya? Iya, ada sales, kasih, minta
20 dikasih 2 biji, 2 dus gitu. Gitu. Begitu. Harapannya apa nih Bu dari pedagang sendiri Bu yang jual minyak goreng Bu? Ya kalau bisa diratakan lah gitu, merata lah bikin pemasukan barangnya biar kami juga pedagang nggak terlalu susah begini nih. Terus yang beli pun juga sedikit atau bagaimana Bu? Ada yang protes nggak sih Bu? Pembeli sih banyak, tapi barangnya kalau yang subsidi kadang dibeli, kalau kadang nggak ada subsidi ya nggak dibeli gitu. Ya sebenarnya sih ya kesel juga nih, soalnya barangnya susah, Oh barangnya susah. nggak sesuai gitu. Para pedagang berharap agar harga minyak goreng kembali stabil dan stok tersedia sesuai kebutuhan. Seperti janji yang sudah diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu melalui Menteri Perdagangan, lalu kemudian dicabut karena dianggap kurang efektif menekan harga minyak di pasaran. Di tengah meroketnya harga minyak sawit dunia, Indonesia sebagai penghasil utama bahan minyak goreng atau CPO mengalami kesulitan untuk mengatur harga minyak goreng. Belum lagi soal kelangkaan minyak goreng di tanah air. Ada beberapa dugaan soal penyebab langka dan mahalnya minyak goreng ini. Pertama, lamanya proses penyaluran atau distribusi minyak goreng ke beberapa pasar tradisional hingga tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi tidak dapat dipenuhi. Kedua, adanya penimbunan yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang ingin mengambil keuntungan. Ini tentu saja menyebabkan tingkat ketersediaan di berbagai tempat menjadi langka, harga pun menjadi mahal. Namun ekonom senior Faisal Basri menyebut penyebab kenaikan dan kelangkaan minyak goreng saat ini merupakan akibat dari kebijakan pemerintah sendiri. Program energi B20 disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya pergeseran kebutuhan CPO atau minyak sawit mentah beralih ke industri biodiesel. Akan tetapi, dia tidak menyalahkan pengusaha yang mencari untung besar dengan menjual CPO ke biodiesel. Karena memang yang namanya pengusaha pastilah ingin mendapatkan keuntungan. Memang kebijakan di industri kelapa sawit berikut salah satu produk turunannya yakni minyak goreng amat dinamis. Gonta-ganti kebijakan kerap dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah pun dianggap tidak mampu menekan investor dan pabrik dalam memenuhi kewajiban 20% penjualan minyak goreng ke pasar domestik. Namun saat ini pemerintah menganggap solusi terbaik untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng adalah melepaskan diri dari ketergantungan harga CPO internasional dengan regulasi DMO atau Domestic Market Obligation dan DPO atau Domestic Price Obligation. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan BPD PKS telah mempersiapkan dana sebesar 7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulannya atau setara dengan 1,5 miliar liter selama 6 bulan ke depan. Kebijakan ini telah disosialisasikan kepada semua produsen minyak goreng dan retail modern. Kebijakan yang baik ditentukan oleh kepiawaian pemerintah mencari tahu penyebab kenaikan harga. CPO bukan hanya dominan untuk dijadikan minyak goreng, tapi juga dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin dengan diolah jadi bahan bakar. Akankah harga minyak goreng bisa ditekan? Atau akan terbentuk keseimbangan harga baru minyak goreng? Tampaknya dalam waktu dekat ini masih belum akan ada jawaban pasti.